pemain muda Persib Bandung, Saiful akhirnya mendapatkan kesempatan bermain meski dalam ajang turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Ia diturunkan oleh pelatih Robert Alberts pada matchday 3 babak penyisihan melawan Persirajaya Banda Aceh, tanggal 2 April tahun 2021 lalu. Pada hari pertandingan, Saiful tidak mengetahui apakah ia akan diturunkan atau tidak. Namun namanya memang tercantum dalam daftar susunan pemain Persib kala itu. Saat briefing, saya masih belum tahu akan dimainkan. Bahkan saat masuk di 20 pemain, cuma memang sempat berharap, kata Saiful dikutip dari laman resmi tim. Saiful masuk di menit 90 menggantikan Ezra Walian. Saat itu ia sempat dikejutkan oleh gol yang dicetak pemain Persiraja, Ahsanur Rijal pada menit 91 yang membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Baru di akhir-akhir pertandingan, saya masuk, tapi baru saja saya masuk, kami kemasukan, kata Saiful. Pengakuan mengejutkan pun dilontarkan pemain muda 18 tahun ini. Ia rupanya sempat gugup saat gawang Persib kebobolan. Saya langsung gugup tapi teman-teman yang lain enggak down, akunya. Beruntung Persib mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Saiful pun turut berperan dalam gol tersebut. Akhirnya, saya dapat bola, dengan cepat kasih ke Bang Esteban, baru kasih ke Beckham lanjut ke Bang Ferdinand. Alhamdulillah debut saya pun, tim menang, ungkapnya. Pemain Persib Bandung, Erwin Ramdhani mengungkapkan seberapa besar cintanya dengan Maung Bandung. Dalam hal ini, Erwin menceritakan salah satu pengalamannya. Tepatnya adalah ketika menjadi bagian PSTNI pada tahun 2017 silam. Kala itu, Erwin sukses mencetak gol ke gawang Persib. Namun mau bagaimana lagi, rasa cintanya untuk Persib membuatnya tak bisa melakukan selebrasi. Mungkin itu yang namanya selalu di dalam hati, kata Erwin, dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Di hati saya hanya ada Persib, waktu masih di PSTNI, saya pernah bikin gol ke gawang Persib, tapi enggak bisa selebrasi, ujarnya. Setelah mencetak gol, kala itu memang Erwin terlihat hanya berjalan seperti biasa dengan muka tertunduk. Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 93 juga membiarkan rekan-rekannya yang melakukan selebrasi. Setelah itu, saya biasa saja, cuma berjalan tertunduk, ucap Erwin. Tapi teman-teman saya lain tetap selebrasi. Di PSTNI kami punya selebrasi gol dengan sikap hormat diikuti oleh pemain lain, tapi saya tidak bisa, tuturnya. Sementara itu, rasa cinta Erwin untuk Persib ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya pemain asli Bandung tersebut memang memulai karirnya sebagai pesepak bola dari Persib. Sempat membela beberapa tim lain, pada musim 2019 Erwin kembali berseragam Persib. Viking Persib Club, kelompok supporter Persib Bandung, merilis sebuah film mini-series di kanal YouTube resminya. Secara garis besar, film itu bercerita tentang kisah cinta dua supporter Persib Bandung tapi hubungan mereka tak direstui. Film yang diproduksi Viking Persib Club itu disebut sebagai bagian dari cara untuk mengedukasi supporter, termasuk para pendukung Persib Bandung. Ketua Viking Persib Club Heru Joko menjadi eksekutif produser film yang diberi judul Menara, singkatan dari Menata Rasa. Pemeran film ini juga berasal dari anggota Viking Persib Club. Episode perdana film Menara telah tayang di kanal YouTube Viking pada Sabtu, tanggal 16 Mei pukul 19.33 waktu Indonesia Barat. Dalam film Menara, seorang anggota Viking bernama Adit, Zidni Ilham, dan Lala, Janis Anira, saling merajut kasih. Mereka sama-sama pecinta Persib Bandung. Cintanya keduanya terhalang restu orang tua Lala. Konflik cerita pun terjadi akibat tak direstuinya kisah cinta mereka oleh orang tua Lala yang diperankan Heru Joko.
Tentu menarik untuk diikuti bagaimana kisah cerita cinta keduanya dan bagaimana cara mereka kembali mendukung Persib Bandung setelah kisah cintanya terhalang. Menurut Heru Jojo, nantinya Viking Persib Club meluncurkan 4 episode terlebih dahulu. 1 episode diluncurkan per 2 minggu. Bukan tanpa alasan. Menurut Heru Joko yang ikut beradu akting, Viking Persib Club ingin benar-benar total dalam pengerjaannya. Saat ini ada 4 episode per cerita. Nah, untuk episode nanti per 2 minggu rilisnya. Kenapa per 2 minggu? Ternyata memproduksinya tidak mudah. Belum proses editing efeknya, soundnya, dan lain-lain, katanya saat dihubungi oleh bolasport.com, Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021. Kami ingin total pengerjaannya. Untuk itu keluarnya per 2 minggu agar ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para penggemar, ujarnya. Film tersebut juga tidak serta-merta hanya adu akting dan konflik cerita saja yang diberikan, tetapi juga edukasi di dalam ceritanya. Alasan dibuatnya film Menara karena Heru Joko dan rekannya di Viking Persib Club ingin memberikan sebuah aksi dan karya yang lebih positif lagi sebagai supporter. Ini hal baru di dunia supporter sepak bola Indonesia karena sebelumnya belum ada film yang diproduksi total oleh kelompok supporter. Ia juga ingin memberikan dampak positif kepada semua pihak dan lebih utamanya tetap berkarya dengan lebih positif lagi. Di dalamnya pastinya ada edukasi soal supporter. Jadi intinya kami ingin membuat sesuatu yang lebih positif lagi dengan memanfaatkan keahlian dari anak Viking semuanya. Dalam pengerjaannya total oleh anak Viking semua, katanya. Salah satu mantan pelatih Persib Bandung, Miljan Radovic berhasil membawa timnya bertengger di 4 besar klasemen Liga Montenegro sekaligus raih tiket ke ajang Eropa musim depan. Pada gelaran Montenegrin First League atau kasta tertinggi Liga Montenegro musim tahun 2020 sampai tahun 2021, Miljan Radovic sendiri memang tampil impresif bersama tim yang ia latih, FK Sučeska. Direkrut sejak tanggal 15 November tahun 2020 silam usai menggantikan pelatih sebelumnya, Dragan Radonjić, dirinya mampu membawa FK Sučeska tampil dalam 20 pertandingan dengan torehan 9 kemenangan, 8 hasil seri serta 3 kali kekalahan di semua ajang. Kecemerlangan Miljan Radovic meracik strategi, berhasil menghantarkan FK Sučeska yang di awal musim sempat terseok bahkan menduduki peringkat 7 dari 10 tim peserta, perlahan merangsek naik ke urutan 4 besar. Bahkan, Miljan Radovic berhasil mencatatkan hasil tak terkalahkan dalam 10 pertandingan awalnya melatih FK Sučeska musim ini. Hingga pekan ke-34, FK Sučeska masih kokoh di peringkat 2 klasemen sementara Liga Montenegro dengan perolehan 54 angka. Meski tak lagi bisa mengkudeta FK Budućnost yang telah dipastikan juara, namun FK Sučeska punya peluang besar tampil di ajang Eropa musim depan. Dengan hanya menyisakan 2 pertandingan sisa, FK Sučeska dipastikan bakal tetap kokoh di posisi 4 besar dan akan tampil di ajang Europa Conference League pada babak first qualifying round. Sebagai informasi, Europa Conference League merupakan kompetisi kasta ketiga antar klub-klub sepak bola Eropa. Di musim depan, kompetisi yang berada di bawah naungan UEFA tersebut bakal menjalani turnamen debutnya. Selain FK Sučeska, terdapat 2 tim lain yang mewakili Montenegrin First League untuk tampil di Europa Conference League. Mereka adalah DAIK serta Podgorica. Keduanya sama-sama akan bermain di babak first qualifying round. Sementara Budućnost yang jadi juara Liga Montenegro musim ini, akan tampil di ajang Champions League dengan memulai dari babak first qualifying round. Sebelum menangani FK Sučeska, Miljan Radovic punya catatan kepelatihan bersama Persib Bandung. Namun sayang, usai resmi menggantikan Mario Gomez pada tanggal 9 Januari tahun 2019 silam, Radovic mencatatkan statistik yang kurang apik dalam 8 pertandingan Maung Bandung. Tercatat, Persib Bandung hanya mampu 2 kali menang, 3 kali imbang, dan 3 kali kalah.
Kondisi ini pun diperparah dengan berbagai kritik yang dilayangkan para bobotoh yang tidak puas oleh kepelatihannya. Hal ini pun membuat Persib Bandung mendepaknya dari kursi kepelatihan dengan alasan Radovic harus menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan lisensi UEFA Pro.